Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik, sehat, kemudian ibadahnya lancar ya, puasanya lancar. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang puisi. Kita sudah membuat tentang mading yang berisikan analisis musikalisasi puisi. Selanjutnya kita akan membahas tentang teks drama dan naskah teater. Ya, mungkin kalian akan sedikit asing dengan penyebutan teater, tapi kalau naskah drama dan naskah teater itu sebenarnya saling mirip, saling berhubungan. Nah, di sini kita akan membahas tentang mengenal struktur, unsur, dan makna di balik layar teater. Ibu tidak tahu kalian pernah menonton sebuah pertunjukan teater atau tidak, tapi mungkin nanti Ibu akan mengirimkan salah satu link untuk kalian tonton seperti apa sih sebenarnya teater itu. Nah, drama menggambarkan kehidupan melalui percakapan dan peristiwa yang penuh konflik. Sama seperti di teater, naskah teater menjadi landasan bagi sutradara dan pemain dalam memvisualisasikan cerita di atas panggung. Seperti itu. Tapi nantinya kita tidak akan membuat pementasan di atas panggung, tapi kita akan membuat film dokumenter atau kita akan membuat film dari naskah drama atau naskah teater yang nanti Ibu kasih waktu pertemuan selanjutnya setelah Lebaran. Nah, di situ keduanya menciptakan pengalaman estetis bagi penonton karena biasanya kalau menonton kemudian divisualisasikan kita akan mendapatkan pengalaman oh seperti itu teater. Oh, lakonnya seperti ini, oh konfliknya seperti ini, seperti itu. Kemudian, pengertian teks drama dan naskah teater. Teks drama merupakan karya sastra yang menggambarkan kehidupan manusia melalui percakapan dan tindakan para tokohnya. Sementara itu, kalau naskah teater, bentuk tertulis dari drama, ya, yang berisi dialog, petunjuk laku, kemudian arahan pementasan bagi para pemain oleh sutradara, dan keduanya berpadu untuk menghidupkan cerita di atas panggung supaya menjadi kata-katanya berubah menjadi peristiwa yang dapat dirasakan secara empiris oleh si penonton itu. Ya, karena sudah divisualisasikan dalam sebuah pementasan. Nanti kita akan visualisasikan dalam sebuah video, ya. Kemudian ciri-ciri teks drama yang pertama memuat dialog antar tokoh. Biasanya dialognya lebih dari 2 orang, ya. Nanti kalian akan tidak akan membuat naskah teater atau naskah drama, tapi kalian akan melakukan, memvisualisasikan dari naskah tersebut yang sudah Ibu tentukan. Kemudian kalian visualisasikan dalam bentuk video. Kemudian terdapat petunjuk laku atau laku itu sama seperti penokohan. Tokohnya seperti apa? Apakah penokohannya itu dia jahat, dia baik, atau dia toksik dan lain sebagainya nanti lah ya. Kemudian disusun dalam bentuk babak dan adegan. Ya, berfokus pada konflik dan penyelesaiannya. Itu cirinya. Kemudian struktur teks drama. Yang pertama ada prolog. Prolog itu pengantar atau latar sebuah cerita dari naskah tersebut. Prolog berisikan pengenalan tokoh, waktu, tempat, situasi awal cerita. Bagian ini membantu penonton memahami konteks sebelum konflik utama nanti dimulai di dialog. Oke. Selanjutnya yang kedua ada dialog dan aksi. Ini inti dari cerita yang melibatkan konflik. Nah, di sini kalau prolognya itu adalah latar cerita sebelum konflik utama dimulai, di sini konflik utama sudah dimulai. Bagian tengah drama berisi percakapan antar tokoh yang membangun konflik, ketegangan, dan perkembangan alur. Bisa alur maju, alur mundur, bisa alur campuran. Aksi di panggung menggambarkan perubahan emosi dan hubungan antar tokoh seperti apa. Kemudian yang terakhir ada epilog. Epilog ini penutup, pesan atau refleksi. Epilog menampilkan penyelesaian konflik. Ya, setelah konfliknya ada di dialog, kemudian di epilog adalah penyelesaiannya
menyampaikan pesan moral atau refleksi dari keseluruhan cerita yang bisa kita ambil sebagai penonton. Kemudian biasanya menjadi momen penutup yang meninggalkan kesan bagi penonton. Kemudian unsur-unsur drama ada tema. Berisikan temanya itu tentang apa sih gitu. Kemudian tokoh dan penokohan. Kalau tokoh itu kan nama orangnya, penokohan itu karakternya. Kemudian alur, ada alur maju menceritakan masa depan, kemudian alur mundur, flashback, dan alur campuran. Setelah misalkan kita alur maju, kemudian dia ingat masa lalunya, itu namanya alur campuran. Kemudian latar, latar itu ada latar tempat, latar suasana, dan latar tempat, latar suasana, dan itu latar tempat dan latar suasana. Latar tempat itu tempatnya di mana dan suasananya seperti apa. Suasana misalkan menegangkan atau seperti apa. Kemudian amanat, pesan moral, apa yang bisa kita dapat dari dialog tersebut, dari naskah tersebut gitu ya. Kemudian ada jenis-jenis drama, ada drama tragedi, kemudian ada komedi, ada tragikomedi, dan drama musikal. Ya, yang pertama ada tragedi, kisahnya sedih dengan akhir yang menyentuh atau menyedihkan. Itu tragedi. Komedi ceritanya lucu, yang menghibur dan penuh dengan canda tawa. Kemudian tragikomedi, berarti perpaduan antara kesedihan dan kelucuan dalam satu cerita. Itu gabungan antara tragedi dan komedi. Kemudian drama musikal, drama yang dipadukan dengan lagu dan musik sebagai bagian dari sebuah cerita tersebut. Nah, kemudian pengertian dari teks drama atau naskah teater menjadi panduan utama bagi tim produksi. Tim produksi itu ada siapa saja? Yang pertama ada sutradara, ada asisten sutradara, kemudian ada stage manager, dan lain sebagainya. Kemudian kalau tim artistik itu ada make up, ada kostum, kemudian ada setting, ada lighting. Kemudian di dalamnya tercantum dialog, petunjuk gerak, ekspresi, serta suasana yang diharapkan dalam pementasannya nanti. Melalui latihan dan arahan sutradara, naskah tersebut dihidupkan menjadi pertunjukan yang nyata. Gitu ya. Nah, nanti kita akan menganalisis dulu dari naskah tersebut. Kalian akan memilih, Ibu ada satu buku, namanya Kumpulan Naskah Drapana, naskah teater. Nanti kalian akan memilih salah satunya, kemudian kira-kira cocok atau enggak, dan kita akan menyusun tim produksi dan tim artistiknya. Ya, kemudian kalau sudah kita akan latihan. Jadi materi kita setelah ini nanti praktek-praktek terus, latihan. Setelah itu di-shoot menjadi sebuah video dan di-upload di YouTube kelas. Seperti kakak kelas kalian waktu itu. Kemudian, nilai dan makna drama. Drama mengandung nilai-nilai kemanusiaan dan sosial. Ia mengajarkan empati, komunikasi, serta kerjasama. Melalui drama, kita belajar memahami emosi dan karakter manusia secara mendalam. Nah, itu materi kita hari ini. Materinya cukup singkat, nanti kita langsung pada prakteknya saja. Semoga bermanfaat kalau teks drama bukan hanya sekedar tulisan, melainkan kehidupan yang dibingkai dalam seni. Dengan mempelajarinya, kita diajak untuk berpikir, merasakan, dan berperan seperti tokoh-tokoh yang diciptakan dalam sebuah naskah teater atau naskah drama. Mungkin itu saja, Ibu cukupkan. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Silakan ini materinya kalian catat. Kemudian kalian siap-siap saja kira-kira siapa yang akan menjadi sutradara dan yang lain sebagainya. Ibu cukupkan. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.